Halo teman-teman, selamat datang di podcast What Do You Want to Be? Tempat di mana kita menggali topik menarik seputar tips dan triks mengenai menggapai cita-cita dan dunia pekerjaan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial loh untuk kalian semua. Ya, hari ini kita akan berkolaborasi dengan PT Syngenta Indonesia. Nah, pastinya teman-teman eh, memiliki keinginan untuk bekerja sesuai bidang yang teman-teman tekuni, seperti halnya di bidang pertanian. Nah, kali ini kita sudah kedatangan salah satu eh, staf ataupun karyawan dari perusahaan Syngenta, yaitu Bapak Gosi Akoba. Ya, Selamat datang Bapak ya, Gosi. selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Eh, Bapak Gosi ini adalah salah satu dari karyawan perusahaan Syngenta. Bisa diceritakan sedikit Bapak bagaimana perasaannya bisa kembali ke Universitas Brawijaya alma mater tercinta untuk membagikan pengalamannya kepada kita adik-adik ini, mengenai dunia pekerjaan? Ya, ya pertamanya, sempat terkejut. Eee, Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Oh mungkin ya. ya, Ya jadi, nama saya Gosi Akoba, saya dulu alumni, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Saya masuk di 2003. Jadi, berapa tahun ya, sekarang ini berarti hampir berapa tahun Mas? 2024, 2003, sekarang kembali lagi ke Brawijaya. Jadi lama, cukup lama ya. hampir 20 tahun ya, Pak? Hampir 20 tahun. Lebih dari 20 Dua tahun? puluh satu Ya, tahun ya. 21 tahun. Ya 21 tahun. Jadi itulah saya dapat undangan, akhirnya merasa senang sekali bisa berbagi pengalaman nanti saya bekerja di Syngenta seperti apa, memberikan tips-tips yang mungkin nanti bisa digunakan, adik-adik mahasiswa Brawijaya khususnya. Oke Bapak, dulu Bapak ketika berkuliah di kampus Universitas Brawijaya, Bapak mengambil prodi apa Bapak? Ya, tadi saya sampaikan saya jurusan, fakultasnya Teknologi Pertanian, saya jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Nggak tahu kalau sekarang ganti apa, tapi dulu Teknologi Hasil Pertanian, gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Brawijaya ini berhasil mengeluarkan lulusan yang sangat berkompeten dan bekerja pada bidang yang ditekuninya. Sangat sesuai sekali, yaitu Bapak dulu dari teknologi pertanian dan sekarang bekerjanya di bidang pertanian Pertanian, ya. juga. Eh, Bolehkah Bapak diceritakan sedikit mengenai bagaimana perjalanan Bapak dulu di kampus Brawijaya mulai masuknya hingga bisa lulus? Apakah Bapak itu sama seperti kami aktif di organisasi atau Bapak itu mahasiswa yang rajin mengejar belajar aja begitu? Iya, terima kasih. Jadi kalau masalah cerita di kampus, saya dulu kalau dulu angkatan saya itu masih SPMB, nggak tahu sekarang apa SBMPTN atau apa ya. Kalau saya dulu SPMB, jalur SPMB. Jadi masuk di 2003, awal-awal kuliah mungkin masih, adaptasi, IPK saya nggak terlalu bagus karena antara di SMA sama di perkuliahan kan jauh berbeda, apalagi pertemanan dan mungkin, lebih bebas lagi, kita nggak ada yang ngatur seperti di SMA. Akhirnya IPK saya drop. Jadi dari situ saya termotivasi bagaimana bisa untuk menaikkan IPK saya. Kemudian saya aktif juga di organisasi dulu di Himalogista atau Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian, nggak tahu sekarang ganti apa enggak. Jadi saya itu di divisi kewirausahaan, jadi aktif di himpunan, kemudian kalau fakultas atau jurusan mengadakan seminar-seminar saya juga, ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya, mengejar akademik saja, tetapi saya juga aktif di organisasi. Oh ya, Bapak tadi mendaftar di Universitas Brawijaya melalui jalur apa tadi, Pak? SPMB, SPMB. SPMB itu dulu pakai tes atau pakai pakai nilai, pakai Bapak? tes, Oh, pakai tes iya, mengerjakan ujian begitu. ujian, iya betul. Oh, mungkin kalau sekarang seperti SNBT Ah, namanya. SNBT Ya, betul. seleksi nasional berdasarkan tes begitu. Iya iya, SNBT. Lalu Bapak tadi memaparkan bahwasannya Bapak itu sangat aktif dan di bidang kewirausahaan di Mhm. organisasi. Apakah
dengan aktifnya Bapak di organisasi tersebut, memiliki efek ataupun dampak ketika Bapak bekerja di perusahaan Syngenta khususnya? Ya, jadi ada dampaknya yang sangat besar. Saya nggak hanya aktif di, organisasi saja, tetapi saya kalau sore itu aktif di seperti, ikut futsal, kemudian, join sama kalau mungkin bahasa sekarang itu nongkrong-nongkrong sama kakak tingkat. Jadi nggak hanya satu angkatan saja, tetapi saya juga kumpul sama angkatan-angkatan atas saya. Itu berguna dalam otomatis angkatan atas saya itu kan lulusnya lebih dulu. Mereka punya kerjaan yang duluan. Iya. Itu bisa memberikan informasi saya lowongan kerja. Ini ada lowongan A, ada lowongan B, di situ, poin plus yang bisa kita dapat. Selain itu di dunia kerja saya juga bisa mendapatkan kita bisa apa ya, mempermudah kita di dalam komunikasi. Apalagi pekerjaan saya, bertemu dengan banyak-banyak orang baru, di mana itu membutuhkan, kalau kita canggung menghadapi orang baru akan kesulitan. Jadi itu poin plusnya dalam hal, membina konektivitas baik organisasi ataupun dengan pertemanan. Oke, baik Bapak, tadi sudah Bapak jelaskan secara detail sekali mengenai, eee, pengaruh keaktifan Bapak di organisasi dengan, pekerjaan Bapak yang saat ini sedang dilakukan. Kalau boleh tahu Bapak ini di perusahaan Syngenta itu berperan sebagai apa dan ditugaskan bagaimana Bapak? Ya, jadi saat ini saya sebagai sales eksekutif untuk area Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Jadi tugasnya sebetulnya, sebagai untuk memasarkan produk-produk Syngenta khususnya di produk crop protection, di area yang tadi itu ya, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek untuk mencapai, apa ya, target di Jawa Timur khususnya dan nanti di nasional Indonesia khususnya, itu. Berarti Bapak ini, menjadi distributorkah atau Bukan bagaimana? bukan. Oh bukan? Jadi distributornya ada sendiri Oh ya. dan saya sebagai, yang memasarkan. Jadi memperkenalkan produk-produk dari Syngenta, khususnya di crop protection atau pestisidanya. Karena, eee, ini saya bisa menjelaskan yang tentang Syngentanya, Oh bisa, Pak? ya biar tahu gambarannya. Jadi Syngenta itu kan ada 3 unit bisnis besar. Jadi ada crop protection atau perlindungan tanaman, kemudian ada seed, benih, ada juga pest control yang untuk penanggulangan tikus, kemudian di kandang ternak dan lain-lain. Itu ada 3 unit bisnis itu. Saya kebetulan di crop protection. Dan Syngenta ini merupakan perusahaan multinasional. Jadi ada kurang lebih ada 60.000 di seluruh dunia dan hampir 100 negara ada, cabangnya di 100 negara itu untuk Syngenta ini. Di di Indonesia sendiri kita kantor pusatnya di Indonesia di Jakarta, kemudian kita punya, apa itu, pabrik di Gunung Putri, Jawa Barat, ada juga punya, apa itu, learning center di Cikampek, untuk yang benih itu ada di Kediri, dan pabrik benih itu merupakan yang terbesar di Asia Pasifik itu ada di Pasuruan, di daerah Pir. Jadi ada, eee, yang seed itu ada sendiri produksi, yang CP ada, saya termasuk ya yang pemasaran CP, ada produksi CP-nya ada di Jawa Barat. Yang distribusi nanti ada channel-channel tersendiri. Kami sebagai petugas Syngenta, untuk memasarkan, jadi memberikan pengarahan ke petani bagaimana hasil menggunakan produk-produk Syngenta plus minusnya gimana, seperti itu. Oh jadi seperti, seorang penyuluh Penyuluh, lah ya, betul, kita inovator sebagai begitu? penyuluh swasta, Ya. ya, gampangnya Berarti Bapak itu, pergi ke desa-desa untuk menyuluh para petani mengenai betul betul produk-produk terbaru betul. Syngenta begitu? Ya, jadi kita lebih banyak memang touch atau, berhubungan dengan petani, kemudian dengan, channel seperti itu. Oke, teman-teman Mapertas, tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas sekali mengenai apa itu Syngenta dan bagaimana kontribusinya terhadap pertanian di Indonesia. Nah, melihat profil perusahaan Syngenta yang merupakan multinasional yang artinya tersebar di hampir seluruh belahan dunia ya, Bapak. Ya. Hampir seluruh negara itu pasti ada Syngentanya. Nah, tentunya bukan
hal yang mudah untuk bisa masuk perusahaan besar seperti Syngenta. Lalu bagaimana perjalanan Bapak untuk bisa masuk ke perusahaan Syngenta tersebut, Bapak? Ya, terima kasih. Jadi awal lulus kuliah dulu, saya nggak langsung ke Sigenta, tapi saya dulu masuk ke nggak apa-apa sebut ya, Gak apa-apa, Bapak. di Sinarmas Forestry dulu. Ada lowongan, di, kampus waktu itu, kampus fair kayak gitu, fair kampus gitu yang di kampus-kampus apa itu membuka lowongan, saya apply, kemudian saya terima di Sinarmas Forestry. Waktu itu pertama kali saya ditempatkan di Kalimantan Barat. Kurang lebih 1 tahun dari situ saya resign, kemudian daftar. Ada beberapa kalau setelah kita pernah melakukan apa itu ya, setelah masuk pekerjaan, apply ke perusahaan yang lain itu lebih mudah diterima. Jadi saya, apply beberapa perusahaan dan salah satunya di, Syngenta ini. Saya mulai dari, masuk Syngenta dari 2011. Jadi hampir 13 tahun saya di Syngenta itu sebagai yang pertama di junior agronomis cruiser. Jadi di level yang paling bawah, masih project dulu, apa itu ya, staff project. Dan sampai saat ini masih di Syngenta. Jadi kurang lebih 13 tahun saya sudah di Syngenta. Seperti itu, Mas. Jadi dulu pertama kali Bapak ke Kalimantan Barat dulu ya, Pak? Mhm, Wah, itu sangat jauh tentunya dari jauh. ya, Bapak aslinya rumahnya tuh di mana, Bapak? Rumah saya di Jombang. Oh, di Jombang. Ya, Bekerja di ibu saya, bapak Kalimantan saya di Jombang ya. Barat. Mhm. Apa yang membuat Bapak termotivasi untuk mengambil di Kalimantan Barat tuh? Ya, sebetulnya mungkin nanti adik-adik, mahasiswa mungkin nanti mengalami ya. Jadi, apalagi yang tahun-tahun ini persaingan makin ketat. Jadi dulu itu kita apply tes akhirnya gagal, entah di interview, entah di mana. Kalau yang di area kita lebih milihnya dulu spesifik, kita pengennya kerja di Jawa Timur aja, pengennya kerja di Jawa. Terus ini ada lowongan, ada peluang di Kalimantan. Posisinya waktu itu MT. Kita apply, mungkin karena di sana butuh tenaga kerja yang banyak dan tidak banyak yang mau untuk ke luar Jawa, akhirnya lebih mudah untuk, bisa diterima di sana. Sebetulnya itu karena di Jawa sudah penuh, akhirnya saya, memutuskan untuk, apa ya, memberanikan diri untuk keluar Jawa, gitu Mas. Berarti itu posisinya Bapak fresh graduate ya, Pak? Fresh Langsung graduate ya, ke Kalimantan Barat. ke Kalimantan Barat. Ada nggak sih, Pak, cerita menarik begitu ketika Bapak, bekerja di Kalimantan Barat tuh? Entah mengenai kultur budayanya atau bagaimana, Bapak? Ya, jadi kalau, cerita menarik waktu di Kalimantan Barat di Sinarmas dulu, kita betul-betul dihadapkan dengan, apa ya, suasana yang berbeda dengan di Jawa khususnya ya. Karena di Jawa itu semuanya sudah ada, transportasi ada, kemudian, swalayan dan lain-lain ada. Sedangkan di sana karena saya kerja di hutan tanaman industri di HTI, saya harus di hutan. Tinggal di hutan? Tinggal di hutan untuk memastikan, penanaman, akasia karpa waktu itu. Jadi untuk bahan bakunya kertas, tisu dan lain-lain itu. Jadi itu yang membuat, menarik karena yang biasanya saya hanya lihat di TV, di My Trip, My Adventure kayak gitu, akhirnya saya ngalami sendiri dan tidak hanya 1, 2 hari tetapi 1 tahun saya mengalami apa tuh, menjalani di sana, gitu. Itu yang, berkesan ya menurut saya. Berarti Bapak tinggal di tengah hutan. Iya di hutan itu dibikinkan kayak apa ya, kayak plot-plot rumah gitu itu, akhirnya di situ orang Sinarmas ada 20, kita berkelompok kerja nanti dibagi berapa puluh hektar bagian saya, sana si A berapa puluh hektar dan lain-lain itu mengerjakan, penebangan hutan dan, menanam kembali dengan akasia itu tadi. Kan, konotasi kita kalau mendengar kata hutan itu kan pasti sangat terpelosok dan Mhm. susah sinyal. Apakah Bapak mengalami hal yang serupa? Mengalami itu, memang susah sinyal, aksesnya juga susah. Karena dari, Pontianak menuju lokasi saya itu kurang lebih
6 jam perjalanan pakai speedboat, pakai jalur karena di sana itu kan, di Sungai Kapuas jadi, perjalanannya masih pakai jalur sungai. Itu 6 jam dari kota kota Pontianaknya. Eee, Lalu apakah, beberapa kendala tersebut yang membuat Bapak, mencoba untuk resign dan mencari pekerjaan lain atau memang karena Bapak, ingin pulang ke Jawa saja begitu? Ya sebetulnya ya tantangan itu sudah saya lalui, kemudian saya ingin mencari tantangan baru di Jawa dengan berbekal pengalaman kerja di Sinarmas. Ya alhamdulillah dengan adanya pengalaman kerja yang di Sinarmas akhirnya, saya apply-apply itu lebih mempermudah saya untuk mencari kerjaan di Jawa, seperti itu. Berarti salah satu, Akhirnya ke Sigenta iya, ini. indikator yang membuat Bapak resign itu adalah jarak ya, Pak? Jarak betul. Dan kalau Mhm, jauh kan sangat jarang berkumpul dengan keluarga iya begitu. iya. Lalu, untuk Bapak, di Syngenta itu perjalanannya dulu tahun berapa melamar di Syngenta? Melamar di Sigenta tahun 2011. Kemudian jadi junior agronomis, kemudian promosi itu saya jadi solution development atau technical kalau sekarang itu di 2014. Jadi 3 tahun saya di staf junior agronomis, kemudian promosi jadi teknik apa itu solution development, eee, 2014 kemudian 2015 jadi seedcare di area Jawa Timur, satu Jawa Timur, kemudian 2016 jadi agronomis untuk area Ponorogo dan sekitarnya, kemudian pindah-pindah itu, sampai sekarang di, sales eksekutif untuk area Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Ketika Bapak melamar pekerjaan di 2011 itu berarti Bapak langsung diterima oleh PT Syngenta? Langsung, tapi melalui proses-proses ada Oh yang ya, interview, ada tes tulis terlebih dahulu, berarti Bapak sekali kesehatan dan lain-lain. percobaan langsung berhasil begitu? Iya, waktu itu. Karena, faktor tadi ya, Pak, sudah bekerja sebelumnya Iya, jadi ada pengalaman begitu. betul, jadi ada pengalaman. Kemudian nih Bapak, apa sih yang membuat Bapak itu nyaman bekerja di Syngenta? Sudah 13 tahun sampai sekarang masih bekerja di Syngenta. Ya, jadi di Sigenta ini kan merupakan perusahaan yang kalau di bidang crop protection adalah perusahaan besar, nomor satu di dunia untuk crop protection dan unit bisnisnya banyak sekali. Jadi, tadi yang saya sebutkan tadi ada yang, eee, crop protection, ada yang seed dan, ada yang, pest control. Saya kebetulan di crop protection. Di crop protection ini saya lebih banyak hubungan sama petani. Di situ saya melihat bahwa pertanian kita semakin banyak, semakin lama lahannya itu semakin menyusut. Ini yang menjadikan saya apa ya, termotivasi sebetulnya untuk ikut serta andil dalam peningkatan produktivitas pertanian. Karena di Syngenta produk-produknya kita tidak hanya untuk membunuh hama dan penyakit, tetapi juga meningkatkan hasil pertanian seperti, padi, jagung, sayuran, dan lain-lain itu kita upayakan untuk meningkat supaya hasil pertanian untuk orang-orang kota ini bisa tercukupi, kemudian bisa meningkatkan, taraf hidup para petani, itu kan yang penting untuk, keberlangsungan di bidang agriculture ini. Sebetulnya itu yang membuat saya, tetap betah di sini karena kita butuh makan dan orang-orang ini semakin banyak, lahannya semakin menyusut. Betul sekali ya Bapak, bahwa pertanian ini sangat urgent Mhm, bagi kehidupan manusia. Kalau pertaniannya nggak ada, ya nggak bisa makan. iya betul betul. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan dengan detail sekali mengapa Bapak itu sangat nyaman bekerja di Syngenta. Tentunya mengenai masa depan pertanian Indonesia yang melatar belakangi mengapa Bapak itu nyaman bekerja di Syngenta. Kemudian Mmm, ada nggak sih Bapak, suatu hal yang mengesankan ketika Bapak bekerja di Syngenta ataupun ketika Bapak, sedang, melakukan penyuluhan kepada para warga begitu? iya. Yang mengesankan itu kalau kita melakukan penyuluhan dan apa ya, berhasil meningkatkan hasil pertanian mereka, itu kita merasa apa ya, ikut senang
Di saat mereka cerita misalkan tanamannya terserang hama penyakit ini itu, terus kita memberikan solusi, solusi kita diterima dengan baik, hasilnya meningkat, mereka pakai produk kita terus-menerus, kemudian hasil pertaniannya dimanfaatkan dengan baik, dia bisa nyewa lahan pertanian misalkan dari 1/2 hektar jadi 1 hektar dan berkembang berkembang, itu yang membuat kita, ikut senang gitu, berkesan gitu untuk kita, dan itu ada beberapa yang petani-petani yang seperti itu. Dari berbagai wilayah yang Bapak, tangani nih Pak, seperti tadi Blitar, Ponorogo, Tulungagung, itu wilayah yang paling produktif itu daerah mana Bapak? Sebetulnya kalau wilayah produktif semuanya produktif dengan karakteristik yang berbeda-beda. Seperti contohnya di Malang. Di Malang ini eh, ha- apa itu ya, luas padinya juga dengan luas, kemudian jagung produksinya juga luas, dan area eh, fruit and vegetable-nya juga sangat banyak. Sedangkan daerah Blitar itu cabai rawit, kemudian padi, jagung itu juga punya. Jadi seluruh area punya karakteristik yang sendiri-sendiri dan sangat punya potensi masing-masing. Tinggal kita sendiri dari tim Sigenta yang memaksimalkan untuk bisa mengembangkan, daerah-daerah pertanian tersebut. Kalau untuk daerah dataran tinggi seperti dataran tinggi pantai selatan seperti Tulungagung, kemudian Ponorogo, Trenggalek itu komoditasnya apa Bapak yang paling sering ditanam? Kalau upland di daerah, sana lebih banyak di jagung, kalau di musim hujan. Karena kalau misalkan tidak ada hujan kan kesulitan untuk Iya, airnya. kesulitan Jadi airnya. menunggu hujan untuk bisa tanam jagung biasanya. Kalau di saat ada tanaman ada hujan mungkin bisa crop-crop yang lainnya. Kalau kalau hujan jagung, kalau enggak mungkin bisa singkong, kemudian yang tidak butuh air banyak kalau yang kemarau. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman mahasiswa Fakultas Pertanian, Bapak. Ya, apa Eee, ini? mengenai perusahaan Syngenta, pada semester 5 terkhususnya kami mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya itu akan melakukan namanya magang kerja. Hmm. Baik itu magang secara reguler ataupun MBKM yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, tentunya untuk MBKM, apakah ada magang MBKM di Syngenta atau Syngenta itu menerima magang yang langsung dari kampus begitu? Ya, di Syngenta mulai dari tahun 2011 sebetulnya sudah kerjasama dengan Brawijaya. Mungkin bahkan sebelumnya ya, sebelum saya gabung mungkin sudah ada yang magang di Syngenta, dan ada beberapa juga yang dari anak-anak magang bergabung juga jadi staf di Syngenta juga ada di Jawa Timur ini. Jadi sudah lama ya sebetulnya terjalin kerjasama antara Brawijaya dan Syngenta khususnya di Jawa Timur untuk penerimaan magang. Dan di setiap tahun ini berbeda-beda, ada yang seperti kemarin tuh kurang lebih 12 anak dari Brawijaya magang di kita, kemudian tahun ini kurang lebih ada 10, dan mungkin tahun-tahun depan mungkin juga ada, tergantung dari proposal yang diajukan dari Dari kampus begitu. kampus ke Sigentanya, seperti itu. Kalau di Fakultas Pertanian itu kan ada 3 prodi Bapak, Ya. yaitu, agroekoteknologi, agribisnis, dan kehutanan. Kemudian untuk prodi agribisnis ini kan, sangat sedikit mempelajari pertanian, lebih banyak mempelajari bagaimana ekonomi pertanian dan marketing di dalam produk pertanian. Apakah ada magang buat prodi agribisnis yang, notabene itu sangat minim mempelajari, ilmu pertanian yang bagian hayati begitu Bapak? Ya. Jadi kalau, menurut pengalaman saya membimbing teman-teman adik-adik magang ya, yang lebih banyak malah dari agribisnis yang Oh, magang ke lebih kita. banyak dari agribisnis ya, Iya, Bapak? karena kita kan, lebih mudahnya kita disebut sales kan ya. Dari sales ini kan untuk memasarkan dan lain-lain itu lebih, masuk di teman-teman agribisnis. Tapi yang kemarin tuh ada mix, ada yang agrobisnis, ada yang dari, budidaya. Oh, iya. Jadi dalam satu kelompok akhirnya ada yang dari agribisnisnya ada, kemudian ada yang dari budidaya, biar nanti kalau ada petani yang tanya masalah, budidaya pertanian, ada teman-teman magang yang sudah siap, ada yang bantu gitu.
Jadi gitu. Jadi yang lebih banyak memang agribisnis. Justru malah agribisnisnya Ya yang lebih banyak. agribisnis ya. Itu kita sebagai mahasiswa magang itu ditugaskan untuk apa Bapak khususnya di kantor Bapak itu? Ya. Jadi lebih ke lapangnya. Jadi teman-teman magang nantinya lebih ke lapang, kita berikan sama seperti yang dilakukan teman-teman staf Sigenta, tetapi skopnya sempit. Misalkan teman-teman staf Sigenta ada 8, 10 kecamatan untuk areanya. Untuk teman-teman magang kita hanya alokasikan satu desa. Kerjanya apa? Kerjanya sama, jadi membuat demo, kemudian memberikan penyuluhan, kemudian, ke dinas-dinas pertanian, seperti itu ya, sama. Tetapi untuk awal kita melakukan bimbingan dulu, kita pendampingan dulu. Setelah itu dilepas teman-teman melakukan sendiri. Kalau nggak seperti itu, teman-teman akan apa ya, akan tergantung terus. Tapi Ya, kalau sendiri akan mandiri, kemudian berkreasi sendiri dan kita bisa menilai dari hasil kerja mereka karena mereka sendiri dan hasilnya seperti apa kita bisa menilai dari situ. istilahnya bakal ngikut ekor terus ya Bapak Iya, kalau kalau dibimbing terus ngikut ekor terus, makanya kita biarkan mandiri. berarti yang harus dilatih itu adalah communication skill untuk menyampaikan, Mhm, mengenai benefit produk ataupun keunggulan produk kepada masyarakat begitu Bapak. betul betul. Kemudian untuk, analisis keuangan, kemudian analisis, penjualan itu apakah ada pembukaan program magangnya juga Bapak? Kalau itu mungkin di, bagian finance ya mungkin ya. Tapi kalau di Sigenta Jawa Timur, khususnya di crop protection ya itu yang lebih ke agribisnis, nanti ke lapang, kita ditempatkan di beberapa area, tidak hanya di Malang saja, nanti bisa terbagi-bagi, misalkan di Probolinggo, di Banyuwangi, di Jember, tergantung, staf yang membutuhkan nanti di sana. Dan saya pegang kemarin ada yang sampai 6 bulan barangnya magang apa Merdeka ya kalau Oh nggak salah. ya, kalau 6 bulan itu kemungkinan MBKM itu? MPKM itu Iya. pernah juga MPKM 6 bulan apa 5 bulan kalau nggak salah, itu juga pernah. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan nih Bapak, apakah untuk magang reguler atau magang mandiri itu ada biaya tersendiri untuk bisa magang di Syngenta? Nggak ada. Jadi itu tadi yang saya sampaikan di awal, jadi kita sudah kerjasama mungkin Pak Bayu mungkin biasanya, menghubungi dari, Sigenta, ada teman-teman magang dari Brawijaya sekian gitu, nanti dari Sigenta memberikan porsinya berapa yang diterima, seperti itu sebetulnya. Terus nanti di akhir kitanya yang biasanya ke kampus melakukan penilaian akhir nantinya. Penilaian akhir magang sama dosen-dosen dari pembimbing kampus dan pembimbing lapang dari Sigenta. Kemudian tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa kuotanya itu ditentukan oleh Syngenta. Ya, Berarti ada proses seleksi kah Bapak untuk menerima siapa saja yang bisa magang begitu? sebetulnya yang melakukan seleksi dari kampus. Oh dari kampus Kita hanya langsung? memberikan kuotanya sekian gitu. Itu kan tergantung dari di daerah tersebut mungkin tidak ada apa ya, tidak potensi tanam dan lain-lain atau lagi, full kegiatan, itu tergantung dari, regional sales manager nanti memberikan kuotanya berapa, biar tidak terlalu overload, membimbing teman-teman magang ini, gitu. Berarti, untuk seleksi itu dilakukan oleh kampus sendiri Dari berarti? kampus ya. Berarti Syngenta sudah menerima hasil akhir dari Iya seleksi begitu. Kemudian, melihat dari rata-rata anak magang yang datang ke Syngenta, pastinya berbeda-beda kan Bapak latar belakangnya. Itu rata-rata anak-anaknya bagaimana Bapak? ya ya yang teman-teman apa ya, pada umumnya ya, teman-teman mahasiswa ini memang perlu magang langsung terjun ke lapangan. Jadi mungkin hanya sebatas teori yang disampaikan dari kampus atau kemudian dari, dosen, tapi untuk praktek memang perlu magang ini memang perlunya di situ. Saat nanti teman-teman terjun di dunia kerja, akhirnya bisa, "Oh, dulu waktu saya magang pernah seperti ini." Jadi itu yang memberikan pengalaman nantinya. Karena terus terang selama awal-awal magang banyak teman-teman
Dari Brawijaya ini tahu teorinya, tetapi bentuk aslinya itu nanti akan kurang paham biasanya seperti itu. Kemudian dari berkomunikasi dengan petani itu juga mungkin kurang nantinya. Tapi dengan magang ini kita perdalam lagi supaya bisa, siap nantinya untuk, bekerja. Kemudian yang akhir-akhir ini lagi viral mengenai masalah Gen Z, Mhm, kita semua kan termasuk Gen Z nih iya Bapak, iya. yang ada konotasi bahwa kita itu memang memiliki mental yang sedikit lemah, berbeda dengan generasi di atas kita yang Iya. tahan banting gitu Bapak. Lalu apakah Bapak menurut Bapak itu bagaimana Gen Z di pandangan Bapak itu? Ya itu mungkin tergantung Gen Z menyikapinya sendiri-sendiri ya. Ya kalau misalkan teman-teman menganggap, apa, eee, tidak tahan banting dan lain-lain, masih ada kok generasi sekarang itu yang tahan banting. Karena mungkin kompetisinya sekarang ini yang semakin ketat. Jadi, ya saya, eee, harap ya teman-teman harus lebih kuat lagi, bukan berarti terus akhirnya nggak bisa terus putus asa, tetapi harus tetap berjuang bagaimana itu harus bisa, seperti itu. Jadi, eee, jangan mudah menyerah intinya, karena persaingan semakin ketat dan pengalaman saya mungkin baru-baru ini karena ada beberapa proses interview juga, saya lihat beberapa teman-teman fresh graduate ini terlalu meminta terlebih dahulu. Jadi kita dari sisi perusahaan belum tahu yang dikerjakan apa, yang kinerjanya bagaimana, tapi nuntutnya saya kalau nggak gini nggak mau, saya kalau nggak gini nggak bisa, kayak gini. Itu yang banyak memang pelamar-pelamar apa ya, calon karyawan yang banyak seperti itu. Belum memberikan, eee, Kontribusi begitu, kontribusi tetapi sudah menuntut begitu. menuntutnya yang sudah banyak itu. Kemudian, untuk apakah di kantor Bapak itu juga ada, staf yang segenerasi dengan kita Gen Z gitu? Banyak Oh banyak. banyak. Lalu untuk kreativitas mereka apakah memang benar Gen Z itu kreatif gitu menurut Bapak? Ya balik lagi seperti yang awal tadi, tergantung personalnya. Jadi kalau kreativitas masalah editing video dan lain-lain mungkin mereka lebih expert ya daripada yang generasi-generasi sebelumnya. Itu yang bisa kita ambil nilai positif. Mereka ulet juga ada banyak juga. Jadi bukan Gen Z-nya, bukan masalah Gen Z dan apa-apa, tapi lebih ke personalnya masing-masing individu. Kembali ke personal masing-masing Personalnya begitu. Ya masing-masing ya, bagaimana, kita membuat citra diri kita dan bagaimana kita betul. berkomunikasi dan juga bekerja itu sesuai dengan diri kita Iya, masing-masing begitu. betul betul. Kemudian Bapak apakah ada tips untuk mahasiswa yang ingin magang ke Syngenta, apa saja yang perlu dipelajari ketika berada di bangku kuliah supaya nanti ketika magang itu sudah menguasai beberapa skill-skill dasar yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan begitu, Bapak. Ya. Kalau menurut saya yang perlu dipelajari sebetulnya semuanya ya, yang diberikan dari kurikulum, dari dosen-dosen sebetulnya itu merupakan bekal. Itu merupakan, bahan nantinya saat di lapangan, terjun langsung itu sudah siap. Sebetulnya, saya rasa kalau dari, semester 5 ya, Iya, semester 5 Bapak. semester 5 sebelum itu mungkin dosen sudah membekali yang terbaik, tinggal mengimplementasikannya saja sebetulnya. Jadi tergantung adik-adik mahasiswa ini, memahami selama perkuliahannya paham betul apa tidak, seperti itu. Terutama seperti di skill dalam berkomunikasi begitu, Bapak. Iya, komunikasi itu kan nanti, larinya lebih ke, eee, organisasi dan lain-lain. Kalau di perkuliahan mungkin hanya satu arah atau dua arahnya mungkin sangat sedikit, tapi kalau kita aktif di organisasi, kemudian kita aktif mempunyai koneksi teman yang banyak, mungkin kita akan lebih nggak canggung ya kalau bertemu orang-orang baru, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang agak sensitif nih, Bapak, Ya, mengenai orang dalam. Bagaimana pandangan Bapak mengenai orang dalam gitu, Pak? ya pandangan saya mengenai orang dalam selama, orang dalam dalam konotasi positif nggak ada masalah karena di Sigenta sebetulnya
orang dalam ini tidak bisa mempengaruhi seseorang ini bisa langsung masuk dalam bekerja. Saya berbicara khusus di Sigenta ya Mas ya, tidak Yap. tidak di instansi yang lainnya. Karena apa? Di Sigenta sendiri orang dalam ini hanya sebatas memberikan informasi. Seperti halnya adik-adik tingkat eh, bisa mendapatkan akses informasi lowongan kerja dari kakak tingkatnya. Di situ peran kita sebagai kakak tingkat kalau misalkan kita aktif di himpunan atau masih di ikatan alumni, kita akan nge-share kalau ada apa itu lowongan pekerjaan. Makanya manfaatkan selama di kuliahan teman-teman ini berorganisasi, kemudian jalin komunikasi dengan kakak tingkat tidak hanya di satu angkatan saja, itu mempermudah nantinya agar punya orang dalam tanda kutip orang dalam hal positif Relasi, ya ya. relasi itu bisa untuk mempermudah adik-adik dalam mencari kerjaan. Akhirnya minta tips-tips bagaimana pekerjaan di situ, apa aja yang perlu disiapkan itu nanti akhirnya teman-teman sebelum apply itu akan lebih prepare terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya orang dalam itu dalam konotasi positif sebagai relasi ya, Bapak? Betul, sebagai relasi. Meskipun punya orang dalam di Syngenta itu belum tentu akan diterima kalau tidak Betul, mempunyai skill yang betul, dibutuhkan, betul. begitu. Jadi yang menentukan kembali lagi adalah skill personal masing-masing, pelamar itu. Jadi yang menentukan kita sukses itu bukan hanya orang dalam, tapi bagaimana skill kita dan juga bagaimana, eee, kita itu menyikapi pekerjaan kita, begitu. Betul, betul. Kemudian, sebagai closing statement nih Bapak dan juga penutup, dari pengalaman Bapak bekerja sudah lama, hampir 13 tahun di Syngenta nih Bapak. Ya, Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kami para mahasiswa supaya bisa, istilahnya bisa menggapai pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni begitu Bapak? ya. Jadi mungkin untuk adik-adik teman-teman mahasiswa yang ingin, apa ya, yang nantinya akan masuk di dunia pekerjaan, yang pertama saat ini fokus kuliah dengan, baik. Kemudian, serap informasi, edukasi yang diberikan dosen, diberikan kampus, kemudian implementasikan nanti saat magang, kemudian saat interaksi dan lain-lain. Kemudian nanti saat sudah mulai masuk dunia kerja, cintai pekerjaanmu dulu. Di saat nanti sudah menyintai pekerjaan, nanti kerjaan itu akan, tidak berat, karena tidak ada pekerjaan yang mudah, semua butuh effort, semua butuh usaha dan, akan memberikan hasil yang terbaik kalau kita sudah mencintai pekerjaan. Jadi lakukan dengan disiplin, jujur, kerja keras, insya Allah nanti akan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak, bisa saya simpulkan bahwasannya, kembali lagi ke pribadi kita masing-masing bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bisa terjun di dunia pekerjaan dan mencintai apa yang kita kerjakan begitu. Eee, Tadi Bapak sempat di awal sempat berceritakan bahwasannya Bapak bekerja dulu setahun di Kalimantan Barat kemudian baru apply ke Syngenta. Berarti itu, menjadi suatu kesimpulan bahwasanya kalau kita ingin bekerja di perusahaan yang besar, kita harus memang memiliki pengalaman terlebih dahulu ya, Ya, Bapak? betul. Berarti, kita tuh memang sulit kalau setelah fresh graduate langsung masuk, jadi kita harus punya pengalaman dulu supaya perusahaan itu lebih yakin untuk menerima kita, begitu, Bapak? Iya, ya itu bisa jadi, tapi tidak semua seperti itu. Tapi kalau teman-teman ini mau berjuang, tidak mudah putus asa, dimanapun tempatnya sebetulnya teman-teman kalau ada peluang mungkin jangan takut mencoba, coba dan jangan takut gagal itu kuncinya. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya Sama-sama. hadir, di podcast kami, untuk teman-teman Maperta ingin tahu info seputar dunia pekerjaan dan juga bagaimana kehidupan setelah lulus dari kampus, jangan lupa tonton podcast What Do You Want To Be.